Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung nilai akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat atau solusi dari suatu persamaan kuadrat, di mana kalau kita memiliki sebuah bentuk umum persamaan kuadrat, misalkan A kali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C sama dengan 0, maka di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menurunkan bagaimana nilai akar-akar persamaan ini yang kita beri nama X1 atau X2, yaitu X1,2 nilainya sama dengan minus B plus atau minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Nah, mari kita lihat sebuah contoh dari menghitung akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi misalkan kita memiliki suatu persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu berapakah nilai-nilai dari koefisien-koefisien ini, A, B, dan C. Jadi kalau kita melihat di sini, A adalah yang di depan X kuadrat, nah di sini nilainya adalah 1. Jadi A di sini adalah 1, lalu nilai B-nya sama dengan minus 3, dan nilai C-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah kita tuliskan nilai-nilai tersebut, kita tinggal memasukkan nilai-nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus tadi, ya ini minus 3 plus minus akar minus 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Lalu kita bagi dengan 2 kali A, 2 kali 1, ya ini 2 juga ya. Nah ini hasilnya 3 plus minus akar 9 dikurang 8 akar 1 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya akan ada dua nilai, ya ini yang pertama adalah sama dengan 3 plus 1 dibagi 2, ya yang menghasilkan ya ini sebesar 2, dan nilai akar yang keduanya adalah 3 dikurang 1 dibagi 2, jadi nilainya 1. Nah sebetulnya yang kita dapati ini kita menghasilkan dua buah nilai, yakni X1 sama dengan 2 dan X yang kedua sama dengan 1. Nah, itu harus mengerti apa yang sebetulnya kita sedang dapatkan ini. Kalau kita kembali melihat bahwa sebuah persamaan kuadrat itu tentunya secara umum adalah bermula dari sebuah fungsi kuadrat, ya ini misalkan saja tadi fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, atau kita bisa juga tuliskan ya y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita gambarkan fungsi ini, yaitu x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 menggunakan misalkan saja sebuah website yang sering kita gunakan, yaitu Desmos. Ya, kita akan melihat website Desmos sekarang. Nah, ini kalau kita ketikkan nilai bagaimana tadi fungsinya y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, maka akan menghasilkan suatu kurva parabola seperti ini. Nah, tentu kita melihat di sini parabola ini akan memotong sumbu x di dua buah titik. Nah, di sini kita lihat titik-titik potongnya, ya ini pada nilai x sama dengan 1 dan nilai x sama dengan 2. Jadi sebetulnya yang kita tadi dapati itu adalah kita sedang menyelesaikan suatu titik potong grafik sebuah fungsi terhadap sumbu x. Jadi di sini nilai y-nya sama dengan 0. Ya, jadi 0 sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Yang mana kita dapati kedua solusinya tadi adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua persamaan kuadrat itu akan menghasilkan dua buah akar atau dua buah jawaban seperti pada contoh soal ini. Namun, ada kalanya kita hanya mendapati satu buah akar, atau bahkan kita tidak mendapati sama sekali akar bilangan nyata. Jadi,
ini yang sekarang akan kita pahami bagaimana kita bisa menentukan bahwa sebuah persamaan kuadrat itu akan memberikan kepada kita dua buah akar atau satu buah akar atau tidak punya sama sekali. Nah, kalau kita kembali kepada bentuk persamaan umumnya ini, 0 sama dengan A kali X kuadrat ditambah BX ditambah C, lalu kita selesaikan untuk menghitung akar-akarnya menggunakan tadi rumus kuadrat minus B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi 2A. Nah, ini ada satu nilai yang saya ingin perlihatkan, ya ini yang di dalam akar ini, ya ini B kuadrat dikurang 4AC. Jadi nilai B kuadrat dikurang 4AC ini yang disebut dengan nama diskriminan. Diskriminan, atau kadang orang menuliskan dengan simbol delta. Jadi apa nih tadi delta? Itu nilai B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang kita miliki ini. Jadi tadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 3, dan C-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita menghitung diskriminan dari persamaan kuadrat ini, maka kita akan dapatin nilainya sama dengan minus 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 2, jadi bernilai 1. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa diskriminan apabila nilainya itu lebih besar daripada 0, jadi artinya akan menghasilkan bilangan positif, maka persamaan kuadrat yang tadi kita miliki ini akan menghasilkan dua buah akar. Ya, jadi ini contohnya seperti yang kita sedang bahas tadi. Namun, ada kala di mana kita tidak mendapati dua buah akar. Nah, ini misalkan saja saya ganti sedikit persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 2,25. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini, kurva parabolanya ini tadi kalau kita perhatikan agak naik sedikit, di mana sekarang hanya memiliki satu titik singgung dengan sumbu X, ini pada titik 1,5 dan Y-nya adalah 0. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa sekarang kurva parabola ini hanya menyentuh sumbu X pada sebuah titik saja. Jadi titik X sama dengan 1,5. Jadi itu adalah akar dari persamaannya. Nah, kalau kita melihat sekarang bagaimana nilai dari diskriminan persamaan kuadrat tadi, maka kita melihat jika kita punya persamaan kuadrat 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2,25, maka nilai diskriminannya sama dengan minus 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 2,25, jadi sama dengan 0. Nah, ini adalah kasus kedua, di mana nilai diskriminan juga bisa bernilai sama dengan 0. Nah, artinya apa? Tadi artinya kita sudah lihat bahwa ia hanya akan menghasilkan satu buah solusi atau akar, satu buah akar saja. Nah, tentunya akan ada kemungkinan yang terakhir, ya ini ketika nilai dari diskriminan itu ya ini suatu nilai di mana bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Nah, ini misalkan saja persamaan kuadratnya saya ubah sedikit jadi ditambah 3. Nah, sekarang kalau kita melihat gambar ini, kurva parabolanya, kita melihat bahwa sekarang parabola ini tidaklah lagi memotong sumbu horizontal X atau tidak lagi menyentuh, bahkan ia seperti menggantung, ya seperti tidak ya mengenai sumbu X tadi. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada titik potong, tidak ada akar atau solusi dari persamaan kuadrat 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 3. Nah, kalau kita menghitung sekarang ya, jadi bagaimana nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini? Nah, kita lihat bahwa nilai diskriminannya sama dengan minus 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Jadi akan bernilai bilangan yang negatif. Jadi minus 3 ini ya. Nah, artinya apa? Kalau misalkan diskriminannya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka tidak akan ada akar real. Tidak ada akar real.
Nah, tentunya pada pembahasan sekarang kita tidak akan membahas lebih jauh lagi mengenai kondisi yang ketiga, karena hasil akar yang tidak real ini adalah suatu bilangan yang kita sebut sebagai bilangan kompleks, yang mana nanti kalau kita memang terus belajar lebih jauh, kita akan berjumpa dengan pembahasan topik bilangan kompleks. Namun, pada saat ini yang ingin saya tunjukkan adalah jika kita memiliki suatu persamaan kuadrat, yakni ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka bagaimana kita bisa melihat dari persamaan kuadrat tadi, apakah ia akan memiliki dua buah akar real yang berbeda, atau hanya satu akar saja, atau bahkan tidak ada akar realnya. Nah, itu bisa kita lihat dari nilai diskriminannya, atau b kuadrat dikurang 4 kali a kali c. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas hal yang lainnya. Terima kasih.